kasih Mas. Oke. Iya. Jadi kalau misalkan dia ada di sini, jadi kayak misalnya nih gambarnya. Terus mungkin airnya kadang ngelewatin gini. Gimana sih? Lewat kayak gini. Jadi dia geraknya ke atas gitu. Atau gelombangnya kayak gimana? Gelombangnya kurang lebih kayak gitu sih, biar ada efek dari naik turunnya gelombang tuh terhadap hidupnya. Jadi kalau nggak ada gelombang dia turun ke Diem. bawah gini atau diem? Diem. Diem. Kalau ada gelombang berarti dia naik ke atas gitu ya? Naik turun. Ya. Oh yaudah. Ya, basicnya kayak gitu ya, share. Jadi nanti pakai multifase. Ini kalau kata kuncinya, kalau yang kamu cari nanti open channel. Open channel flow gitu ya. Kalau nggak salah udah banyak ya tutorialnya di sana. Tinggal ditambahin aja bagian situ. Nah, tapi aku nggak tahu tuh apa bisa ya ngelakuin open channel flow ya. Jadi kalau nggak bisa, kamu harus ngutak-ngatik ini. Gimana caranya kamu asumsikan dia seakan-akan dapat dorongan ke atas dan seakan-akan dapat dorongan ke bawah gitu. Nggak apa. Kebayang ya? Jadi misalkan ini sederhananya banget ya. Kalau multifasa itu berat, apalagi ditambah FSI ya. Nah itu tambah berat gitu. Sekarang kamu bisa ngelakuin tanpa apa namanya, nggak ngelakuin multifasanya gitu. Jadi kayak di sini strukturnya, kalau kena gelombang kan seakan-akan ada aliran naik ke atas ya, Sere. Dipukul Iya rata Mas. aja nih, dipukul rata. Sama kalau gelombangnya turun, seakan-akan alirannya turun ke bawah gitu kan ya. Nah, ini bisa kamu jadiin apa sih namanya? Asumsi dasar gitu. Oh, biar nggak terlalu lama komputasinya disederhanakan seperti ini. Nah, itu ya. Jadi nanti kamu bisa sederhanakan. Cuman aku belum nyiapin sih yang bagian multifasa ini, share. Cuman FSI-nya. Gimana? FSI dulu nggak masalah ya? Halo? Halo? Tes, tes. Halo? Suaranya nggak kedengeran? Ah, ini ada yang gini nggak? Tes, tes. Halo? Tes, tes. Halo? Tes, tes. Macet, macet. Suaranya macet, share.
Halo, halo. Halo Mas. Halo. Hey. Bilang apa ya? Dia halo. Oke, oke. Sampai mana tadi? Sampai ini ya. Nah, ini kamu bisa yang bagian sini, kalau gelombang-gelombang ini namanya open channel flow, itu untuk simulasi kayak air laut, air sungai, itu biasanya pakai ini open channel flow. Tapi kalau ditambahin FSI itu akan berat, dan aku nggak tahu juga apa sudah support atau belum gitu ya, ANSYS JFX-nya. Nah, cuma nanti kamu bisa nyederhanain sih, sebagai misalnya kayak gini tadi ya, di sini kecepatannya yang kamu atur, naik turunnya gitu kan. Habis itu nanti fungsi kecepatannya juga bisa kamu atur. Nah, misalkan bentuknya kayak gini nanti kecepatannya. Nah, jadi di sini V, di sini T-nya ya. Nah, bisa kamu atur. Nah, kayak gitu. Itu fungsi gelombangnya Mas. Iya, iya, ini fungsi gelombangnya. Dan ini kamu bisa bagi misalkan kayak gini. Untuk satu gelombang naik kayak gini kan. Untuk satu gelombang sampai atas ini aja ya. Sampai atas ini gitu. Artinya kan ya udah ini kan naik terus gitu kan. Terus begitu sampai atas ini gelombangnya kan balik ya. Nah, artinya arah gelombangnya nggak lagi dari sini gitu, tapi dari sini kan. Nah, itu kamu ntar bisa tukar lah boundary-nya nanti. Kasih. Ya, kayak gitu. Nah, ini nanti lah ya ngurus itu ya. Cuman secara prinsip simulasinya nanti akan kayak gitu, Ser. Sebenarnya udah sering dicoba-coba sih Mas, yang di YouTube itu. Terus geometrinya juga udah jadi gitu, tapi kayaknya ada yang salah saja, nggak tahu salahnya di mana. Ya udah, nanti kita lihat dulu ya. Nah, tapi ini udah kebayang ini ya, perencanaannya ya. Iya. Udah kebayang. Nah, kalau sudah, ini coba kita praktek singkat aja ya. Kamu pakai ANSYS berapa? ANSYS Workbench R19.2. Berat itu. Tapi ini aku pakai yang di lab komputer punya kampus kan. Jadi, bisa ya. Menarik sekali. Kan izin buat conference. Jadi dikasih nih. Tapi sebenarnya rumit gak sih Mas? Apa ya? Ini simulasinya. Nggak, kalau tambah multifase itu rumit, cuman FSI-nya tuh nggak rumit banget gitu. Cukup sederhana, Pak. Coba kita belajarin. Oke, sambil nunggu tadi kita kan persiapan ini kan, persiapan workbench-nya ya. Berarti kita harus punya workflow-nya kan. Nah, kita harus punya workflow-nya dulu pertama. Tadi workflow-nya apa? CFD, terus ada transient structure. Nah, structure-nya pilih yang transient ya. Baru ada sistem coupling-nya. Nah, ada 3 ini ya. Ini masuk ke sini, ini juga masuk ke sini. Nah, udah kebayangkan. Jadi tadi apa? Fluid flow, CFX ya. Iya. Terus ada transient structure. Sama satu lagi apa? Sistem coupling. mana dia? Nah, nanti kan solusi-solusi nih yang akan kita dapetin ya. Artinya kita harus transfer setup-setupnya nih. Setup ini kita transfer, sama setup ini kita transfer. Nah, kebayang ya? Iya. Nah, itu satu. Terus yang kedua, geometrinya ini kan akan sama nih antara dua benda ini ya. Samanya itu balik lagi. Nah, satu domain ini akan sama nih antara kedua benda ini kan.
baik struktur sama fluida kan. Cuma nanti akan dipilih yang struktur itu yang kuning, yang fluida yang biru ya. Aku sambil pesan makan nih. Nah, nanti. Jadi kita buat satu struktur aja yang ini. Misalkan kita buat satu struktur dulu. Nah, ya, coba kita buat strukturnya apa? Pakai apa kamu biasanya? Langsung dari Rhino sih, import. Mantap. Tapi nggak tahu itu modelnya tuh apa ya? Kayak 2 dimensi. Tapi Nah, misalkan ini ya, aku coba memodelkan yang kayak gini. Kelihatan nggak? kelihatan, Mas. Kelihatan ya. Jadi ini nanti jadi apanya? Jadi platnya kan? Jadi breakwaternya. Jadi piezonya lah ya. Nah. Yang ini. Terus alirannya kan dari kanan ke kiri, yang dari sini ya. Dari sini atau dari sini. Nah, nanti kita coba dari sini dulu ya. Oke. Tapi yang aku tuh piezonya tuh kayak cantilever tapi kayak memanjang gitu kan, dan memanjangnya itu nempel di breakwaternya. Ada yang breakwater tuh yang kayak gini. Iya, breakwaternya kayak gini. Nah, kayak gini ya. Terus piezonya itu di sisi breakwaternya. Oke, di sini maksudnya. Di sampingnya. Oh, yang di sininya berarti. Bener nggak? Coba digambar. Dia kayak huruf R gitu, Mas, R kecil. Nah, anggap yang berdiri. Bentar ya, aku ngambil makanan dulu. Oh iya, Mas. Sebentar. Nggak bisa share screen. Halo? Halo, Mas. Jadi gimana? Hijaunya ditaruh di mana? Izin share screen boleh? Ya, nggak apa-apa. Share screen aja. Stop dulu. Harus disable participant screen. Jadi coba. tuh kayak mana ya? Jadi kayak gini, Mas. Kelihatan nggak? Belum. Coba di share screen dulu.
Gini Mas. Oh, itu namanya apa ya itu? Dumb break ya? Apa namanya? Nah ini kan Water break. break waktunya kan. Ah, Terus ini si videonya yang naik turun itu. ah, Terus ini yang kotak ini tuh kayak alur kolamnya gitu. Ntar gelombangnya dari sini kan. Nah, gelombangnya dari situ. dari inletnya tuh kayak dari sini. Di sana ke Oh, nabrak. berarti berarti dia nggak, kalau misalkan pakai asumsi yang multifase itu gelombang naik turunnya cuma kelihatan di paling atas itu. Artinya nggak ada gelombang naik turun di sini nih. Hmm, kalau di teorinya ada sih. Oh ya, di sini Tapi dia ngerasa kayak naik turun ya. iya. Oh, ya udah. Coba tak cari ya, bisa nggak pakai. Coba. Apa sih namanya istilahnya? Wave CFX analysis. Sebentar. Dia pakai apa sih? Pakai Fluent, CFD-nya pakai Fluent. Oh, ini ada. Halo, halo. Iya mas, halo. Ya, aku gantian share screen. Gimana cara share screen? Nah, nanti kira-kira kayak gini kali ya. Gini kan yang gelombangnya. Bener nggak? Bener mas. Bener ya? Ya. Tapi piezonya kan di sini berarti ya. Dia videonya di tengah-tengah. Dan ini kelihatan kan tuh Iya bentuknya kayak gini kelihatan. nih. Nah, Oke. bentuknya kayak gini kan. Jadi kayak dia itu sebenarnya naik turun aja kan ya. Iya mas. Nah, jadi gini Sir, kalau misalkan mau ngesimulasin yang panjang kayak gitu, apalagi transient ya, karena simulasi piezo itu nggak mungkin steady kan, pasti transient ya. Nah itu tuh akan banyak ngabisin waktu sih Sir gitu. Jadi nanti coba kamu otak-atik lagi ya. Sebenarnya kalau mau simulasi full gitu aja, tinggal tembak itu bisa bisa juga sih. Tinggal simulasi kayak gini pakai VOF, udah pasang ini aja, pasang apa? Pasang piezo, terus jadikan dia FSI, nah itu bisa. Tapi dengan domain yang tadi aku lihat panjang banget itu, nggak tahu tuh selesainya cepat atau lama itu ya. Nah, Itu gimana? makanya kayak kayak apa? Kayak di bagian sini misalkan kayak simulasi gini kan. Yang penting itu bagian mana sih? Oh, ternyata yang penting cuman bagian di sini aja. Jadi misalkan bagian di sini yang paling penting ya. Nah, dia pasang boundary-nya itu nggak panjang banget gitu, tapi cukup dibatasi sampai sini. Yang penting dia bisa bisa menganalisis apa yang terjadi di sini. Nah, untuk tempat kamu juga kayak gitu. Kalau bisa dipotong sih sangat disarankan untuk dipotong, share. Aduh. Kalau enggak nanti agak ribet ribet ngerjainnya. Tapi nggak Jadi apa-apa. Yang penting pertama kali ini dulu FSI-nya kelar dulu itu, share. Ya kan karena dia ngasilin listrik akibat ada itu ya, ada respon strukturnya kan. iya mas. Nah, kalau kalau kamu berhasil buat gelombangnya ini tapi nggak bisa di FSI-in, sama aja bohong kan. Oh, jadi yang di FSI itu kan geometrinya sama,
Tadi kan ada fluid flow, CFD, sama transient structure. Yang fluid flow tuh berarti kita analisisnya gelombangnya kan. Terus transientnya piezonya ya Mas? Iya. Tapi piezonya pun nggak akan kalau nggak salah kemarin aku masih ngeliat gambar piezonya ya. Bener nggak itu? Nah itu nanti nggak akan kita gambar piezonya itu. Oke. Nah, nanti dirimu iniin lagi, sederhanain lagi tuh. Gimana cara modelin piezonya. Jadi kalau jadiin rectangle aja kan? Oh, itu justru bagus. Maksudnya kayak gini ya. Piezo itu piezo elektrik kan? yang bisa ganti ganti hambatan kalau nggak salah ya. Ya dari mirip-mirip kayak gitu. gitu kan. Iya. Nah, maksudnya karena kalau seingat aku piezo tuh nempel banget kan di strukturnya gitu ya. Jadi defleksi dari struktur itu linear dengan defleksinya piezo kan. Iya benar Mas. Ya udah, dan jadi kalau kamu tinggal fokus aja gimana caranya dapetin defleksi struktur gitu. Nah, diasumsikan sama dengan defleksi dari piezo gitu. Ini asumsi ya, asumsi. Nah, tahu bener atau enggak ya harus ada eksperimennya. Cuman sekarang nggak ada eksperimen kan ya? Nggak ada Mas. Oh, ya udah berarti kamu iniin aja apa namanya? Asumsiin aja delta S sama dengan delta P. Ya, jadi kamu nggak perlu gambar model piezo apapun, nggak perlu kamu gambar. Cuman perlu gambar. Yang tadi ya Mas. Iya, tinggal rectangle-nya aja. Terus tadi bentuk damnya kayak gimana? Bentuk water break-nya? Yang tadi itu. Oh. Yang berdiri tadi. Gini lah ya. Nah, ya kayak gini Mas. Ya udah. Nah. Ini kalau misalkan ada yang kecil-kecil kayak gini, ini udah bebat abis aja nih, hilangin aja, kotakin aja. Oh gitu. Iya, pokoknya saat simulasi itu jangan simulasiin semuanya, Ser. Oke. Karena yang kayak gini itu buat mesh itu banyak nih. Meshnya numpuk nanti di sini nih. Mesh numpuk. Nah, semakin sederhana kamu buat ininya, nah itu semakin enak nanti kamu analisisnya. Jadi kalau misalnya itu nanti kita bikin rectangle tapi satu misalkan dijadiin kayak breakwater gitu, satunya ditempelin jadiin kayak piezo, boleh berarti Mas? Boleh aja, nggak masalah. Tapi ini kan piezonya tuh kayak materialnya beda gitu sama breakwaternya Mas. Jadi itu nanti kita masukin di apa namanya material itu. Oh iya. Nah ini yang piezonya itu nggak kayak sekuat kayak kita ngacu ke sini lagi lah ya. Nah, kalau piezonya bisa belok tapi piezonya bisa misalnya ada gaya F gitu ya, gaya F kena ke piezo. Oh, dia menyebabkan piezonya bengkok kayak gini kan. Tapi dengan gaya yang sama kalau kena material ini, plat ini, ternyata platnya nggak bengkok. Ya artinya nggak terjadi apapun juga kan sama piezonya. Iya benar. Jadi berarti yang lebih kuat atau lebih tahan ini ya, lebih rigid ya ini kan si platnya ya. Ya udah, kita coba pakai asumsi itu. Kita asumsikan itu tadi. Pokoknya kalau displacement dari plat itu sama kayak displacement dari piezonya gitu. Anggap aja berarti displacement platnya tuh kita masih gunain kayak modulus yang gitu-gitu nggak sih, Poisson ratio? Kalau nggak salah masih sih. Engineering datanya. Yang standar paling ini ya. Yang standar itu modulus yang Poisson ratio sama satu lagi apa ya? Densitasnya mungkin ya. Densitas. Oh iya, densitas. Bener nggak? Aku nggak terlalu familiar sama struktur nih. Mungkin tiga inilah ya untuk apa plat-plat elastis standar lah ya. Nah, jadi kayak misalkan di sini nih di workbench, kelihatan workbench-nya ya. Misalnya engineering data,
Nah, ini kamu define aja. Tadi apa? Plat piezo misalkan ya, gabungan plat piezo. Nah, kayak gini. Terus kalau standar berarti densitasnya ada kan. Habis itu, nah paling ini yang linear elastik kita pakai yang isotropik aja paling. Nah, terus kan ini asumsinya mungkin nggak ada heat transfer kali ya? Iya, nggak ada. Nggak perlu kan? Ya udah. Nggak usah. Jadi densitas berapa misalkan? Berapa densitas biasanya? 3000. 7.500. Buset, kuat banget. Iya. Apa tuh? Plat apa tuh? Jadi plat hijau itu dari PVDF. Oh, kaku. 7.500 berat juga ya? Lumayan berat. Nah, ini kayak gitu kan. Terus apa lagi? Modulus siangnya berapa? Biasanya 3,1 megapascal. Gimana cara nulis megapascal? 3,1 E⁻6. Sama ininya misalnya Poisson rasionya 0,3 lah ya. Iya, benar. Udah itu kan. Ini jangan lupa kita set sebagai default solidnya kan. Ini save dulu projectnya biar enak. Coba di sini. Kita start. Nah, misalkan kayak gini. Sudah, terus kalau tadi sudah di save kan. Oke, berarti ini kan asumsi kita udah buat ya untuk yang geometri-geometri ini. Iya. Sama yang tadi itu, tadi lagi aku belum pernah nyimulasi ini tuh ya di apa? Yang wave-wave itu. Jadi sederhana aja dulu ya untuk yang sekarang. Nanti paling tinggal ditambah VOF-nya aja itu. Nah, misalnya kayak gini aja ya. Di sini kita coba ngelihat wave naiknya gitu. Kita ngeliat wave naik ya. Berarti kan nanti di sini jadi inlet kan ya. Inlet, di sini opening, di sini juga opening ya. Opening di atasnya ya, Mas? Iya, misalkan karena nggak tahu kan di sini ada di sini alirannya bisa keluar bisa masuk ya. Jadi kita nggak tahu nih. Nah, di sini juga opening, bisa keluar bisa masuk. Nah, paling di sini kita tutup dulu ya. Nanti kamu bisa kembangin lebih lanjut. Di sini kita tutup jadi wall ya. Wall. Nah, berarti di permukaan ini juga wall juga kan. Nah, coba tak ganti warnanya. Sama aja. Nah, nih. Di sini tuh wall kan ya. Ini wall kan ya. Wall semua kan ini. Wall semua ya. Iya. Jadi aliran nggak bisa tembus ke sana. Nah, ini sederhananya nih. Nah, nanti kamu tinggal diedit lagi biar mudah. Udah Kalau airnya bisa ke belakang gitu, Mas? Apa? Kalau airnya bisa melewati si breakwater-nya gimana? Jadi ntar kayak mengalir aja. Nanti tinggal giniin aja. Kalau yang kayak gitu, udah ntar kamu buat yang kayak gini. Sorry. Ya. Ya nanti inletnya dari sini gitu ya, inlet gitu. Nah, udah ntar kayak gitu kan. Outletnya berarti di definisi. Oh iya, di sini kalau nggak salah tadi ada yang kayak gini kan, naik ke atas gini. Ya, nah itu kayaknya biar nggak ada gelombang balik. Ya, nanti kamu bisa atur-atur sendiri lah. Di sini tuh apa? Intinya kalau misalkan opening, nanti ada opening, boundary opening, itu dia bisa keluar, bisa masuk ya. Cuman kalau outlet, dia tuh hanya bisa keluar aja, nggak bisa masuk.
Nah, jadi kalau kamu di sini kamu bisa mastiin nggak ada gelombang yang baik lagi, udah pakai outlet. Kalau enggak berarti pakai opening gitu. Nah, kira-kira kayak Itu gitu. penting ya penamaan. Apa? Itu penting ya penamaan di kayak Oh gini iya di iya, SCF. penting-penting. Soalnya kalau dia pakai outlet nanti persamaan terakhirnya yang dilihat gradien. Kalau opening bukan yang gradien gitu. Jadi gambarannya kayak gitu tuh kira-kira. Oh ini datangnya dari sini. Ini Berarti bawahnya tuh wall atau apa Mas? apa? Di bawah Yang sini. bagian bawahnya. Yang di sini. Sama apa? Iya. Oh ya wall lah. Air nggak ada Wall semua bisa ke sini kan ya? nggak ada. Udah wall berarti. Coba. Kalau misalnya kita mau asumsi ini, pokoknya gelombang yang kena si videonya tuh harus 2 meter gitu. Bisa nggak Mas? Gelombang yang kena vizonya harus 2 meter. Apa ya 2 meter Iya. per second kecepatannya? 2 meter apa namanya? Panjang Ketinggiannya doang. gelombang. Ketinggiannya. Kalau nggak salah itu bisa ditentuin ya. Nanti aku cek lagi lah. Aku nggak tahu nih Memang kalau di soalnya biasanya kalau kalau yang sempat aku dapetin pengalamannya itu simulasin piezo nggak pas di ini ya, di gelombang yang kayak gini. Jadi emang di dalam gitu. Terus di sini pun kita nggak simulasiin ininya, nggak simulasiin ombak-ombak ini ya, karena ini berat banget nih simulasinya, berat. aduh. Ya, jadi yang kita simulasiin yaitu tadi kita coba isolasi bagian sini gitu kan. Terus misalkan saat ada gelombang berarti ada aliran yang agak arahnya ke bawah gitu ya. Nah, cuman Bener, karena Mas. bergelombangnya ini mungkin alirannya agak mereng gitu. Nah, udah ngarahnya ke situ aja. Udah, terus kalau gelombangnya hilang berarti kecepatan inletnya ini berkurang gitu. Nah, sehingga nanti kalau waktu gelombang datang dia turun ke bawah kan ya. Nah, waktu gelombangnya hilang nanti dia bisa naik ke atas gitu. Oh. Ya, jadi kayak gitu yang diisolasi ini. Kemarin kan saya itu kan konsultasi sama dosen juga, terus kata bapaknya itu yang Mas asumsiin sebagai inlet itu jadi wave maker. Jadi apa? Jadi katanya wave maker. Wet Mac? Oh. Kan saya udah analisis gelombangnya kan, udah dapat data dari BMKG gitu, berapa periode semuanya itu. Ya. Tapi Terus? cara inputinnya ke simulasinya tuh nggak tahu gimana. Oh. Oke lah. Biar gelombang segitu. Gimana ya? Ya, ntar. Ini bisa kita coba deh sekarang. Coba ya. Tapi nggak tahu kalau di CF. Aku belum pernah nyoba di CFX sih. Masih dicari dulu sih yang kayak gitu. Iya. Cuman kalau kamu udah punya persamaannya nanti inputnya gampang kok sebenarnya. Jadi ada ini ya. Kalau bukan gelombang ya, maksudnya misalkan ini tadi. Oh, misalkan ini yang kecepatan ke sini kan. Iya. Di nanti punya grafik kayak gini. Yang tadi tuh ya. Ini waktu, ini V-nya. Nah, misalkan buat grafik kayak gini tuh bisa di CFX. Gampang dibuat. Nah, kalau kayak gini bentuknya ya. Cuman kalau misalkan VOF yang naik turun ini, nah itu aku jarang pakai sih.
Tapi harusnya ada sih. Kita lihat aja ya. Berarti itu nginputnya di mana ya, Mas? Di CFX nanti, di simulasi fluidanya. Di apa bagian geometrinya? Iya, di bagian geometri. Jadi kayak nanti nih, ini kalau di Fluent ya, kalau di sama gitu. Nah, misalnya kayak gini, terus jadi kamu kayak punya dua domain gitu ya. Dua domain, di sini udara, di sini air kan. Nah, di sini kan inlet dari airnya kan, air yang bergerak gitu. Iya. Nah, nanti itu di sini waktu nginput itu bukan cuman V aja gitu. Tapi ada fungsi-fungsi gelombangnya kalau nggak salah. Misalnya ada periode, ketinggiannya itu berapa. Nah, itu. Iya, udah nemu Mas kalau itu. Iya, paling seperti itulah yang itu ya. Nanti coba. Itu naruhnya di mana ya? Saya coba tuh cari. CFX access points. Dia pakai ini enggak sih? Oh, ini ada nih. Oh, ada nih. Bisa. Misal kayak gini nih. Ini simulasi gelombang kalau nggak salah. Ini ya. Simulasi gelombang pakai apa kita? Pakai apa ini? Oh, ini ya pakai ANSYS. Pakai ANSYS CFX ya. ANSYS CFX. Nah, simulasinya multifase model pakai volume fraction. Nah, terus sudah tinggal simulasiin gelombangnya berarti. Nah, bentuk gelombangnya kayak gini. Nah, ini kan udah dapat kan ya data-datanya ini? Dapat, Mas. Dapat ya. Udah tinggal dimasukin aja berarti. Coba kita lihat masukinnya di mana. Nah, ini paling. Nanti selnya kayak gini kan ya. Terus ini nih boundary-nya kira-kira kayak gini. Ada inlet, ada free surface, ada pressure, ada outlet, ada walls gitu. Nah, nanti kamu buat yang kayak gini juga nih di mana namanya? Di CFD-nya. Domain yang kayak gini ya. Nah. Oke. Gitu. Terus ini waktu setup-nya pakai finite volume method, habis itu apa lagi? Terus ini ANSYS CFX. Nah, ini berarti kalau ada gelombang ini dia nyaranin pakai ini ya, pakai SSC turbulence model. Nah, terus ini setupnya transient run 50 division per wave period, T-nya 50. Nah, ini kebayang lah ya. Nah, ini aku nggak tahu nih, nggak pernah simulasi ini, jadi kayak kamu yang lebih ngerti nih bagian sini. Cuman dapat datanya aja berapa gelombangnya, tapi buat simulasi, aduh beneran nggak ngerti. Ya udah. Terus ini ada asumsinya nih, jangan lupa diperhatiin terus. Udaranya ada row udara, row airnya, terus surface tension air udara dihilangkan, terus ada initial hydrostatic pressure di air, sama atmospheric pressure di udara ya. Nah, terus ini ada wave karakteristiknya. Nah, udah ya.
Nah, terus nanti yang kamu lihat ini nih, boundary-boundary-nya ya. Di sini kan ada tipe-tipe boundary-nya nih. Velocity inlet, pressure outlet, pressure opening, sama yang lain nih. Nah, ini yang kamu bisa ikutin nih. Apa? Opening tuh berarti yang kayak gimana? Yang kayak tadi itu, opening. Sama kayak yang biasanya. Nanti ada pilihannya kok waktu nentuin. Ya, mungkin ini bisa diganti-ganti kali ya. Terus apalagi this was applied supplement. Ini harusnya nggak perlu. Long fraction terus. Oh ya udah. Habis itu ini ada mass independent study, ini penting banget nih. Wah. Tapi nggak tahu nih berapa lama ngelakuin ini. Nah, nanti bentuk meshnya kayak gini nih. Wow. Jadi lihat ya di bagian sini kan itu apa namanya? Interface antara air sama udara kan. Nah, itu rapat banget ya di sini. Dengan mesh kayak gini baru dapet yang kayak gini. makanya kalau misalkan nanti kamu bisa tentuin lagi, pertimbangkan lagi mau ngesimulasin full atau cuman FSI yang biasa gitu. Ya FSI biasa tanpa ada ini ya. Nah, itu. Tanpa ada Tanpa udara. tanpa ngelakuin multifase yang ini, yang gelombang-gelombang ini ya nggak perlu semuanya disimulasiin, kamu sederhanain lagi tuh bentuk simulasi. Berarti kalau nggak multifase misalnya satu kotak itu air semuanya mas. Jadi kita langsung ke FSI aja ya? Iya, langsung ke FSI aja. Ke multifase. Bukan nggak multifase. Nah, yang tadi kan ini misalkan water break-nya ininya ya. Jadi efek naik turunnya sini itu kan ngasilin ini ya, gelombang juga kan ke sini kan. Nah, ini kamu bisa, kalau kamu pengen sederhanain, kamu bisa potong aja sampai sini gitu. Nah, terus ngelihat apa namanya? Jadi kita pukul rata ya. Mungkin gelombangnya ini kayak ada dua, misalkan gelombangnya 2 meter gitu tingginya. Segede itu kan? Iya. Segede itu kan. Saat gelombangnya turun itu ternyata kecepatannya saat gelombang 2 meter turun itu kecepatannya 3 meter per second gitu. Anggap ya. Terus semakin lama kan dia akan naik lagi ya. Nah, kalau naik lagi itu kecepatannya berangsur-angsur menurun dari 3 meter per second jadi 1 meter per second, baru balik arah kecepatannya gitu. Makanya di sini nih yang diiniin, digonta-ganti nih. Nah, jadi kita pukul rata biar ngurangin waktu komputasi, ya udah di sini ngeliatin kalau misalkan kecepatan 3 meter per second dan berkurang terus, apa sih yang terjadi dengan sininya gitu. Nah, kayak gitu paling. Kalau mau ngurangin ya. Apa? Berarti ntar si piezonya itu masukin apa kayak inputannya tuh cuma gelombang aja atau ada kayak deformasinya juga, terus apa lagi ya? Fix support kalau dia nempel di breakwaternya gitu-gitu nggak mas? Oh iya, ini coba ya. Coba tadi itunya udah. Ini buat geometri singkat aja ya. Misalkan di XY ini kita buat XY. Nah ini kan piezonya sangat sekecil ini ya. Boleh mas. Segimana ukurannya? Ya nggak apa-apa. Coba tadi berapa dimensinya, ada 2 kan. Wow, 8 meter. Nantilah. Ini 1 meter aja. Tingginya tadi berapa senti tadi? 0,06. Nah, misalnya segini kan ya. Iya mas. Ini piezonya. Terus tadi ada domainnya juga kan. Oh iya, ada water itunya ya. Waternya mana sih? Ini draw lagi.
Nah, misalnya kayak gini lah ya. Ya, nggak apa-apa. Nah, di sini pasang biar nggak gerak aja. Udah, terus satu lagi berarti fluidanya. Kolamnya ya, Mas? Iya, kolamnya. Betul banget tuh kolamnya. Start. Mana caranya? Oh, pakai garis aja. Nah, misalnya kayak gini, baru kita pasang gini. Nah, misalnya kayak gini ya. Iya, Mas. Udah. Coba di generate. Kalau sudah baru tinggal ini, tinggal buat oh, kenapa nih kalau lelet? Nah, nanti kan tinggal di extrude aja kan ya. Iya. Di extrude sama extrude. Nah, baru nanti yang kamu tentuin, oh ya, ini coba di extrude. Gimana cara extrude? Create extrude. Bisa langsung di extrude gitu. Nggak error deh. Oh, error kan? Oh iya. Oh, satu-satu berarti. Oke, sebentar ya. Coba ini delete dulu. Delete. Terus ini delete dulu aja. Delete sama delete visualnya dulu ya. Yes. Generate. Ah, udah jadi ya. Visualnya ini. Oh. Terus kita buat sketch lagi. New sketch. Coba kita lihat lagi. Nah, segini lah ya. Terus ini kita extrude lagi ya. Create extrude dari sketch 2. Nah, ini ya. Udah jadi nih. Ya. Oke, Mas. Oke. Sama satu lagi yang udaranya. Frozen aja. Dah, tidak bisa. Ketahuan banget. Biasanya saya tuh bingung add material sama add frozen tuh ngaruhnya mana? Oh, sudah. Tak delete dulu. Gimana? Yang add frozen yang tadi. Kalau add material tuh kamu kayak mainan plastisin gitu loh. Oh. Jadi dia akan langsung bergabung tuh. Makanya ini kan ada nih. Yang ini kan pakai add material ya. Nah, kalau dia menyentuh gitu, dia akan gabung jadi satu material aja gitu. Tapi kalau add frozen dia enggak. Oh, iya. Oke ya. Nah, misalnya kayak gini nih, share bentuknya ya. Nah, di sini kelihatan. Berarti domain fluidanya yang mana? Yang kolamnya. Ya, yang kolamnya kan. Terus ini tuh water break sama piezonya ya. Iya benar, Mas. Nah, oke, kalau sudah baru. Nah, sekarang kan yang dibutuhin solidnya ya ini aja kan ya, solidnya. Cuman water break-nya itu airnya kita nggak butuh sesuatu yang ada di dalam sini kan. Oh iya, nggak perlu. Nah, makanya kita cut nih. Pakai apa? Pakai boolean kalau nggak salah. Boolean kita cut, kita subtract ya. Targetnya berarti yang fluida, alat ngekatnya yang ini. Terus nggak usah di preset. Jangan nggak usah di preset. Disimpan dong. Nah, nanti ada dua nih ya. Ini kita ganti namanya misalkan apa?
Ya solid lah ya, solid. Yang di sini ganti jadi fluid ya. Sini fluid. Nah ini kalau kamu lihat nanti ini misalnya kita hide ya. Nah, fluidnya kan kepotong tuh. Oh iya. Jadi murni kan fluidnya ya cuman ini aja, nggak perlu apapun yang ada di dalam sini kan. Benar Mas. Nah, udah ya, jadi kita udah punya nih dua, solid sama fluid. Nah, ini kalau sudah di close kan. Nah itu yang piezo juga gambarnya kayak gitu aja, Sir. Nggak usah dikasih apa pernak-perniknya gitu ya. Oke. Ilmu sipilnya nggak usah banyak. Nggak usah, nggak terlalu penting. Jadi pukul rata aja nanti. Nah terus kalau sudah kayak gini kan tinggal kita transfer ya. Nah, ini aku sengaja buat di luar biar kebayang, oh ini nanti mau dikirim ke sini, satu lagi mau dikirim ke sini gitu ya. Jadi ini misalkan ini kirim ke sini kan, satu, terus ini dikirim ke sini. Nah ada dua ya. Terus yang pertama yang gampang itu ngecek ini dulu, struktur transiennya ya. Jadi kita buka modelnya. Wah masih nunggu santai. Oh ini udah ya, udah. Nah itu waktu kalau kamu masukin pertama kali nanti akan muncul tanda tanya nih ya, karena yang masuk dua geometri antara solid sama fluid kan. Nah ini kamu suppress dulu nih. Suppress? Kayak di remove tanpa perlu ngapus lah. Nah kira-kira kayak gini nih, kelihatan ya. Nah, jadi solid, terus ini di solidnya jangan lupa ini ya, pastiin materialnya apa. Ini kan udah plat piezo ya. Oke, kalau sudah berarti tinggal meshing dulu. Nah, meshing ini ya udah kita pukul rata yang meshing gimana nih. Jelek sih meshing. Ada nggak mesh yang lebih bagus? Mungkin ini span angle-nya jangan coarse. Coba medium, terus apa lagi? Adaptifnya nggak usah, no in aja. Nah ini curvaturnya di capture sama proximity-nya capture. Apakah membaik deh? Wow, bagus. Coba di berapa nih ukurannya? 6.000, 3.000 lah. Ada kayak gini kan misalkan share ya, kayak gini. Kalau sudah, kan sekarang nentuin ini share. Sebentar. Kalau sudah nentuin ini, nentuin analisis transiennya ya. Nah di sini kamu yang nentuin sendiri tuh. Itu tadi kayak mau berhentinya di waktu berapa, misalkan pengen cuma 5 detik aja kan. Terus di sini auto time stepping di offin aja, nggak perlu ya. Nah di sini kan paling time stepnya berapa gitu, misalkan 0,1 gitu. Ya. Itu bebas ya Mas time stepnya gimana? Ini bebas, tapi itu mempengaruhi ini ya, mempengaruhi kestabilan simulasi itu biasanya. Nah dirimu harus benar-benar hati-hati gitu. Makanya kayak kalau misalkan ukuran meshnya kecil gitu, ya. Time step-nya tuh harus kecil. Jadi anggap kayak gini. Kamu punya ini kan ya.
punya mesh segini. Terus ada kecepatan segini ya, V. Nah, kalau misalkan pakai time step, misalkan ini panjangnya berapa nih, share? 10 ya, 10 dibagi 4 lah. Nah, terus V-nya, dibagi 5. V-nya 2 meter per second kan. Nah, artinya kalau T-nya sama dengan time step delta T-nya sama dengan 1, kita dapat nih, oh di sini, di sini, di sini, di sini, sama di sini kita dapat nilai-nilainya kan. Nah, tapi kalau delta T-nya sama dengan 2, artinya kita cuma dapat nilai di bagian sini, sama di sini kan. Nah, ini hilang ini, informasi yang ini, atau yang ini, atau yang sini itu hilang gitu. Apalagi kalau delta T-nya sama dengan 5. Jadi 5 kotak ini langsung disimpulin jadi satu nilai aja di sini deh. Nah, makanya ini pengaruhnya apa? Jadi kalau semakin kecil mesh kamu, time step-nya itu semakin berkurang juga. Share. Semakin kecil juga. Kebayang ya, kalau T-nya 10, delta T-nya 0,1 sih masih berapa? 100 iterasi kan ya? Iya, kalau stabilnya di 0,1. Kalau stabilnya di 0,001, itu bisa 10.000 iterasi ya, 10.000 iterasi. Nah, terus baik lagi, semakin kecil ini, semakin kecil mesh, berarti semakin kecil ukuran mesh, semakin banyak jumlah mesh ya. Semakin banyak jumlah mesh, waktu iterasi juga semakin lama kan. Makanya itu cukup cost apa ya namanya, waktunya mahal lah untuk simulasinya itu. Iya benar. Nah, nanti kamu mesti ini sama dosennya juga. Konsultasi terus kalau bisa sederhanain gitu. Karena artnya seninya simulasi itu bukan ngesimulasin semuanya, tapi ngelakuin penyederhanaan untuk dapetin hasil yang maksimal gitu. Nah, anggap kayak gini ya. Anggap kayak Ngaruh ke gelombang apa? Ngaruh sama waktu ketika gelombangnya kena citizennya ya? Sebentar ya, aku ditelepon penting sebentar. Halo? Halo? Halo Mas. Ya.
Sampai mana tadi kita? Sampai time step yang Kamu mesinnya. Oh, terus ini nih. Kamu kan pasti punya periode gelombang gitu ya. Apapun Iya, nanti Mas. yang dipakai kan, mungkin kecepatannya akan naik turun kayak gini ya. Nah, pastiin delta T-nya nanti itu lebih kecil dari yang standarnya. Maksudnya Standar. standar itu misalkan satu periode itu T second gitu ya. Satu periode ya. Satu periode itu T second kan. Dari sini 0 sampai T besar nih ya. Nah, berarti delta T minimal itu kalau nggak salah T per 8 nih. Delta T maksimal ya, max. Jadi satu periode ini dibagi 8. Okay. Nah, cuman aku nggak tahu juga itu. Ini kan kayak rule of thumb-nya. Nah, paling beda kasus juga beda itu. Jadi ini bisa banget kamu teliti. Ini untuk menangkap kecepatannya ya. Nah, tapi beda lagi sama menjaga kestabilan simulasi. Wow. Kadang yang ini, delta T yang ini tuh masih terlalu besar gitu. Ada kan namanya ini ya, Courant number. Courant number ya. Number. Nah, ini kalau nggak salah rumusnya U kali delta X per delta T. Atau U kali delta T per delta X. Lupa aku lah. Pokoknya antara inilah. Nah, itu nilainya harus kurang dari 1 biar dia stabil. Biar stabil ya. Biar stabil. Nah, ini artinya apa? U-nya kan pasti tetap nanti ya, U-nya. U itu apa? Kecepatan. Kecepatannya ya naik turun ini aja, tapi nggak berubah drastis kan ya. Nggak dari 1 jadi berapa. Jadi 100 itu nggak sampai kayak gitu kan. Nah, yang bisa kamu atur kan paling delta T sama delta X ini ya. Delta X ini ukuran mesh. Ini ukuran mesh. Nah, delta T ini waktunya kan ya. Waktu. Angkatnya masuk akal kan? Saat delta X-nya menurun, artinya saat delta X-nya kecil, artinya delta T per delta X-nya ini akan naik ke atas ya, akan membesar kan. Padahal kita pengen nilainya kurang dari 1. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya buat delta T-nya mengecil juga. Nah, jadi ini berdua sama-sama turun biar saling menetralkan atau menghilangkan lah gitu. Karena ini nggak bisa kita ubah kan. Ini yang kamu input kan nanti. Ya nilainya akan ngikutin ini gitu. Cuman delta T sama delta X ini. Nah, makanya delta T yang di sini itu khusus buat nangkep kecepatannya kan. Kecepatan gelombang. Tapi kamu bisa ngebuat delta T yang jauh lebih kecil lagi untuk ngatur kestabilan simulasi gitu. Kebayang. Delta T. Delta T itu waktu. Ini nih time step istilahnya. Jadi aku nggak tahu nih apakah 0,1 ini cukup untuk menjaga kestabilan dari simulasi ya dengan bentuk mesh yang kayak gini. Iya, Mas. Nah, jadi misalkan ini ya. Jadi kalau di sini kita coba ngesimulasiin berapa nih dalam 5 detik dengan delta T 0,1. Nah, udah sampai sini kan. Ini kamu nentuin kan dua ini ya. Terus ini diinget-inget karena nanti di simulasi fluida juga disamain nih nilainya ini. Nah, terus yang kedua baru tentuin boundary-nya gitu. Nah, sekarang yang bisa bergerak apa? Ini aja kan, piezonya aja ya. Di sini kita anggap rigid gitu ya. Iya benar. Kalau yang lain dianggap rigid ya udah ini kita pasang boundary ya. Nah, misalnya kayak ini. Waduh, ini harusnya dipotong nih. Nggak boleh kayak gini, nggak kepotong deh. Terusnya tadi ini ya, add frozen itu ya, Mas? Iya sih, harusnya dipotong nih. Ya udahlah ya, nanti kamu bisa lah yang motong itu ya. Harusnya kan piezonya yang ini yang bergerak nih. Nah, sekarang aku anggap satu ini tuh bisa bergerak gitu ya. Ya. Nah,
Jadi kalau semuanya bisa bergerak, ya udah tinggal gini. Berarti yang atas ini kita blok semua ya. Blok semua, ya kan? Nah, ini kita set boundary-nya sebagai apa? Ada namanya FSI. Mana FSI? Nah, ini ya. Oh, gitu. Satu kan, semuanya jadi FSI. Terus, yang fix yang mana sih? Yang di bawah sini fix kan? Untuk kasus sekarang ya. Di bawah sini fix. Sebenarnya kan yang lain juga sama ya. Di tempat-tempat lain juga fix kan. Di sini, sini, sini. Cuman gara-gara masuk satu aja. Kalau di sini fix, ya udah tinggal set lagi sebagai, nah ini ada pilihannya mana? Nah, fix support ya. Nah, udah. Artinya kamu udah dapet ini. Nah, cuman nanti kita mau ngetes gitu ya. Misalkan kita ngetes apakah piezonya akan bergerak-gerak gitu. Nah, ini kita coba aja kasih pressure gitu. Misalkan dari bawah gitu, kasih press. Enggak, ombak kan datangnya dari atas ya. Nah, ini coba kita kasih pressure. Jadi pilih face paling atas, terus insert pressure gitu misalkan. Nah, ini kan 5 detik ya. Kalau ombak nggak mungkin datangnya 5 detik kan. Nah, di sini kamu misalkan buat ini nih, buat bentuknya bergelombang gitu ya. Jadi 0 terus berapa? Di detik ke 0,5, detik ke 1, 0,5-nya ganti berapa? 100 gitu. 100. Terus di detik ke 1, oh nggak bisa. Mungkin dipilih dulu. Nah, detik ke 1 jadi berapa? 200 gitu. Di detik ke 1,5, ada 1,5 jadi berapa? Ribet banget kayak gini. Pakai Excel aja. Ntar, Jadi pakai Excel untuk aja. kasus nanti tuh si breakwater-nya itu jadi support ya Mas? Iya kan dia nggak dianggap rigid aja gitu. Kalau bisa diasumsiin gitu ya. Kalau enggak ya udah ntar kamu tambahin aja. Ya misalkan T-nya berapa tadi? T-nya dari 0 ya. Dari 0, 0,5, 1. Nah, ini kita tambahin. Sampai 5 kan. Ini bebannya pressure. Kalau misalnya bebannya hidrostatik. Nah, itu tinggal kamu masukin aja yang kayak gitu-gitu. Hidrostatik. Bukannya hidrostatik tuh konstan kan, tergantung ketinggian kan? Tergantung kedalaman kan? Iya. Ya nanti beban apa? Pressure yang kayak gini tinggal ditambahin aja sama hidrostatik biar nggak ribet ya. Jadi kayak ini PA biasa, ini PA hidro gitu kan. Nah, di sini ada PA total. Kalau PA hidro kan linear ya ke bawah itu. PA biasanya kan yang tergantung sama ombak. Jadi PA totalnya sekian. Misalkan kayak gitu. Nah, ini apa nih? Pakai rumus sin kali ya. 100 dikali sin T apa omega T dibagi ini. Dibagi ini aja. Coba. Berapa sih ini? Ada negatifnya. Ya udah, tidak apa-apa. Kita lihat aja nih. Kalau sudah tinggal kamu paste aja di sini. Oh, ini jadi. Enggak ini. Ya udahlah ya, nanti diubah-ubah sendiri. Misalkan ini udah jadi kan? Udah jadi nih. Satuannya Pascal. Kalau sudah, kita solve aja dulu. Jadi ini coba kamu pastiin satu-satu simulasi kamu udah benar atau enggak. Ini apa nih? Your product license has numerical problem limit size. Ini yang nggak bisa ini. Tadi apa?
Oh, ini size limitnya yang kegede. Mungkin ini kali dinoin dulu. Aku pakai versi student nih, jadi nggak bisa terbatas semua nih. Ya, tapi kan halal. Nggak keren. Coba. Waduh, masih error. Mesti di iniin banget nih. Yes. Course aja. Tadi course terlalu. Ini Nggak apa-apa sih mas, course aja. mau kayak gini lah ya. Coba. Ah, ini kan jalan nih. Iya mas. Ini jalan. Tapi nanti kamu perhatiin ininya lah ya, hasil simulasi saya atau enggak. Nah, kalau sudah, nah yang kamu pengen kan deformasi di sini kan ya, Iya. deformasi di sini. Nanti kamu tinggal tambahin aja, misalkan deformasi ya. Nah, total deformasi tinggal kita hitung. Nah, Oke. kelihatan kan ya. Dan di sini kan data yang kamu cari kan ya. Benar mas. Coba kita play aja. Nah, itu ngaco itu ya. Kok Nggak bisa kayak gitu tuh. Nah, nanti kamu perbaikin lah. Pasti ada yang salah itu di apa namanya? Ini gede banget nih. Coba kegedean itu. Kita kecilin lagi aja. Untuk simulasinya cepat. kalau yang kita dapetin tuh gayanya, Apa? yang outputnya gaya. Course. Bisa. Ini tinggal solusi, insert. Ada nggak ya? Nggak tahu aku. Nggak ada. Coba cari. Nggak ada ini. Nggak ada. Ah, berarti kamu inin lagi. Kamu mesti ubah. Ubah. Ubah jadi itu. Jadi ini deh. Ini force selection apa nih? Force selection. Probe. Course rep. Boundary weak spring. Terus ngeprobe-nya di mana? Remote point coba ya. Remote point di sini. Oh, nggak bisa. Kan di sini ya. Coba di boundary condition. Apa nih? Oh, nggak ada. Surface kali. Surface di sini. Oke, selection ini. Lain. Wah, nggak tahu kok. Delete dulu lah. Coba dulu ini. Ya kan, mas asumsiin tadi kan pressure-nya kan buat gerakin si videonya. Nah, kan secara apa teori sama daftar pustakanya tuh kayak si pizonya bergerak ketika kena tabrak ombaknya. Iya, iya, iya. Jadi Nah, nanti sehingga dapat gaya. iya kalau kayak gitu nanti tinggal kamu nonaktifin nih pressure-nya. Berarti kan kita nggak butuh pressure ini kan ya. Cuman butuh fixed support sama FSI-nya kan. Gelombangnya loh. Belum, ini kita ngurusin yang struktur aja. Kalau dari sini, tadi ingat kan yang struktur itu ngasih displacement kan ya. Nah, terus di struktur nggak ada, di simulasi struktur nggak ada input apa-apa kan. Cuman ada input interface sama ngasih fixed support aja yang di bawah sini ya. Ya. Nah, udah. Oh, ini nih ada ini. Ini yang tadi nih.
Nah, itu jadi kayak gitu ya. Cuman nah, itu. Paling kalau waktunya lama bisa kelihatan naik turunnya. Sama pastiin sekali lagi mesh dan itunya tuh. Dan apa namanya? Kondisi inilah, kondisi materialnya. Nah ini kira-kira kayak gitu. Berarti kita nggak butuh ini ya, nggak butuh ini, kita suppress aja. Nah, udah sampai sini. Itu berarti udah siap, udah nyiapin tuh bagian ininya ya, bagian strukturnya udah siapin. Nah, sekarang tinggal yang bagian fluida. Oke. Ini yang agak panjang nih kalau fluida nih. Meshingnya juga lama ya Mas Frida? Jadi nggak tahu nih berhasil atau enggak simulasi. Coba kita buka dulu. Nah kalau ini yang gini nih. Tadi apa nih? Nah, ini baik lagi ya. Yang nggak penting di suppress ya. Nggak butuh solid kan? Nggak perlu. Nah terus di sini buat face-nya dulu nih. Coba kanan kiri kita jadiin apa nih? Anggap Ya. tembok lah ya. Wall sih Mas. Sama bawah juga wall kan. Nah ini ya, jadi wall ya. Ini Iya kita Mas. anggap wall. Kasih nama dulu nih, tiap-tiap sisinya. Kalau sudah di hide, terus mana lagi di atas, mungkin ketemu udara kan. Nah ini sama di pojok sini ya. Tuh. Nah ini jadi opening. Opening, kita hide lagi. Terus ini jadi inlet ya di bagian sini. Ke kanan jadi inlet. Inlet. Dia hide. Nah berarti sisa ini kan. Ini kan ingat ya ini apa? FSI-nya ya. FSI, iya. Jadi kita ganti semua ini. Kita ganti jadi misalkan solid interface atau FSI interface ya, interface. Nah, udah. Artinya kamu sudah ngedefine semuanya nih. Share. Iya, Mas. Coba kita show dulu semuanya. Gimana cara show semuanya? Show sama show. Nah, kalau sudah tinggal mesh aja ya. Ini nggak tahu meshnya bagus atau enggak nih. Astagfirullahaladzim. Nah, ini kamu jangan-jangan banget nih. Lihat ya, ini cuma dilapisin sama satu ini. Jelek banget ini meshnya ini. Oh, Mas. Akan error. Fluida lebih sensitif dari struktur ya. Oh iya. Nah, misalnya kayak ini. Berapa nih totalnya? Ini 49.000 ya. Mesh termasuk jelek ini ya. Nah, tapi udah kayak gini kan cara buat meshnya. Kalau sudah, nanti tinggal ya betul. Kalau sudah ntar tinggal dibuat setupnya aja. Setupnya aja.
Jadi kan sekarang tinggal buat setup ya. Sabar ya, bukannya berat ya. Dari condition. Nah, udah. Udah ya? Nah, ini ya. Nah, kan kelihatan kan si siapa? Si struktur nggak akan masuk nih ke sini. Oh iya, benar. Nah, terus yang pertama kali dibuka ini analisis type-nya diganti jadi transient ya. Nah, ini nanti disamain. Awalnya berapa? Time-nya 5. Tadi delta T-nya 0,1 ya. Pokoknya struktur sama itu disamain. Nah, terus kalau sudah ini domain default-nya, nah ini mau pakai apa nih? Kita pakai air aja ya, water ya, water. Water, terus ini reference pressure-nya bisa kamu taruh. Habis itu kalau mau pakai apa namanya, buoyancy untuk ngasilin hydrostatic pressure pakai ini nih, buoyancy model. Kasih aja titik acuannya di mana. Jadi misalkan titik acuannya di mana? Di sini, di atas sini gitu ya. Nanti kamu tentuin ini tingginya berapa tadi? Mungkin 2 meter ya. Nah, di sini berapa? Di sini karena gravitasi berarti arahnya Y negatif ya. Di sini 0, di sini min 9,8. Oh, ini di sini 0. Nah, di sini buoyancy reference temperature 298 misalkan. Sama lokasinya ini kamu bisa tentuin pakai Cartesian atau enggak. Nah, intinya kan ngasih tahu kalau oh di sini titik nolnya ya, kayak sea levelnya gitu. Jadi ke bawahnya ini akan secara otomatis dapat tekanan ini, tekanan apa? Tekanan hidrostatik lah gitu. Nah, terus ini kan nanti akan goyang-goyang ya, share. Iya. Jangan lupa ini mesh deformasinya ya. Nah, domain motionnya nggak ada. Udah kayak gitu. Terus ini isothermal, ya kan? Habis itu di sini tadi SST ya, kalau dari paper tadi. Udah. Di sini inisialisasi, di awal anggap semuanya 0 kali ya. Semua kecepatan di awal 0. Static pressure-nya juga 0. Udah kan? Nah, baru sekarang tinggal tentuin yang tadi. Pertama dari opening dulu, yang gampang. Openingnya opening, nggak terjadi apapun di sini ya. Anggap relatif pressure-nya 0. Terus yang kedua, wall-nya ya, wall. Nah, wall-nya wall. Udah gini aja. Nah, ini oke. Terus selanjutnya, interface. Nah, ini interface antara itu nanti ya, apa namanya? Interface buat couple-nya kan. Nah, interface-nya kan wall. Terus boundary detail-nya baru kita ganti. Mesh motion-nya dari stationary jadi sistem coupling, biar di couple nanti. Nah, kayak gitu. Sisanya mah sama. Nah, udah ya. Terus baru terakhir, nah ini inlet kan. Insert. Nah, inlet nih di sini kecepatannya image motion nggak ada kan di inlet ya. Terus di sini kecepatannya ada normal speed atau kamu bisa buat suatu ini expression gitu.
Nah, expression tuh nanti di sini nih. Misalkan kamu buat ekspresi ya. Insert expression. Misalkan hello inlet. Velocity inlet. Nah, rumusnya apa misalkan 10 kali sin dalam kurung T dibagi 5 second gitu. Terus kasih satuannya meter per second. Nah, misalnya kayak gini, di apply, habis itu tinggal T dari 0 sampai 5 ya. Wow. Oh, ini naik terus kan. Ah, ini jangan 5 second nih. 0,5 gitu misalnya. Di plot lagi. Ah, ini turun. Nah, yang kayak gini nih yang bisa kamu iniin. Nah, sekarang biar gampang coba satu cycle aja ya. Berarti ini 2,5. Jadi biar kita nggak sampai arah kecepatannya nggak sampai balik. Apa? Itu fungsi gelombangnya berarti ya? Iya, ya, ini fungsi kecepatan gelombangnya. Loh, ini kok nggak sampai situ? Kok nggak turun dia? 2,5 berat kan? Caranya. Sin 2,5. Gimana sih? Sin omega T. Omega T. Omega itu 2pi. Apa ya omega itu? Sin omega T. Tadi 5 nggak bisa 10. 10 tambah gede deh. Oh, tambah gede kan? Ya udah, 2 aja. Aku nggak tahu nih. Nanti kamu bisa hitung lebih. Itu kan? Satu. Oh, kalau satu ada negatifnya. Oh, dia. Oh, alah. Pantes. Ada 25. Gini aja lah ya. Ini aja biar nyantai dulu. Nah, sampai sini ya. 1,5 dicoba. Kecepatannya nggak turun deh. Tapi di sini ada negatif, berarti 2 aja. Jadi menghindari ini dulu, biar nggak bolak-balik. Nah ini ya, puncaknya di 10, nanti biasanya di 6. Nah sekarang kita pengen ganti ini kan. Nah normal speednya diganti. Ini kalau normal speed berarti hanya searah normal ya, nggak bisa naik, nggak bisa turun. Kalau mau yang lebih fleksibel, misalnya Cartesian coordinate atau yang lainnya. Ini kita ganti jadi expression. Nah, kayak ini tadi. Udah kalau sudah di okein. Nah, udah artinya semua boundary udah kita tentuin kan. Terus tinggal tambahin ini. Nah, itu bagian output control, transient, resultnya nih. Jadi setiap time step kita simpen data-data biar kita bisa baca nanti terakhirnya gitu. Terus ada hal lagi yang pengen kamu ketahuin gitu ya? Aduh, ini nggak bisa nih. Misalkan pengen tahu, oh kamu tahu lokasi piezonya ada di atas ini nih. Di atas mana namanya? Di atas ini kan. Kamu pengen tahu gimana cara kamu pengen tahu ngemonitornya ya. Di output control kita ke monitor. Nah, monitor objeknya ini dinyalain kan. Terus buat yang baru, misalkan displacement piezo ya. Piezo. Oke. Nah, ini kamu berdasarkan apa? Berdasarkan titik koordinat di sini gitu. Coba kalau 00 di mana? Oh, itu di situ kan. Tadi ditarik berapa? 1 meter. Berarti ke arah Z 1 meter, 0,5 meter aja ya. 0,5 meter. Di tengah-tengah kan. Habis itu ke sininya 1 meter, berarti searah X 0,5 gitu misalkan. Nah, terus kan ini masih di tengah-tengah kan ya. Nggak tahu tuh apa yang dimonitor ya. Harusnya naik dikit tuh. Berarti tambah 0,0.
3. Nah, Oke. oke, jadi dia ada di oh ini di tengah-tengah. Jadi sini 0,06 berarti. Nah, pas ada di permukaan lah ya, ngejar-ngejar permukaan nih. Yes. Atau dikitin, lebih dikitin. Nah, misalnya kayak gini, terus apa yang mau dipantau? Nah, di sini kan banyak nih. Kamu pengen mantau apa? Yang kamu butuhin, misalkan force. Ya udah ntar tinggal cari aja mana force. Ada force nggak? Oh, nggak ada force. Berarti nggak bisa kamu mantau force langsung. Force itu turunan berarti. Jadi yang kamu pantau mungkin dari ini ya, dari displacement-nya. Nah, misalkan displacement apa nih? Naik turunnya berarti displacement Y ya. Nah, misalkan pantau displacement Y. Kalau sudah apply, oke. Udah jadi kayak gini. Nah, udah kan? Nah, jadi beneran kebagi tuh share dari sini ya. Fluida sendiri, struktur sendiri kan. Terus tadi yang kita tandain adalah interface antara fluida sama struktur ya. Nah, ini kalau sudah, ntar di sini di-update dulu. Kalau sudah tinggal kita ngurus aja nih ke ngaplingnya. Nah, ngapling itu tinggal ngasih tahu aja apa yang harus tak hitung nih. Nah, udah hijau kan? Kalau sudah tinggal klik 2 kali atau edit. Yes. Sistem coupling ini saya baru dengar semua. Oh, kemarin pakai ini nggak? Pakai kan? Ya, itu karena yang rekomendasi Mas kan, yang video-video itu. Oh, sebelumnya enggak. Ah, di sini yang tanda tanya ini kamu isi kan. Nah, pertama ini end time ya, ini analisis kan. Di video udah ada juga tuh. End time tadi berapa? 5 second kan. Terus step size-nya 0,1 ya, kayak timestamp. Nah, terus selama ngapling ini kamu mau berapa kali iterasi? 1 atau 5 atau berapapun itu bisa kamu set. Ini beres kan? Sekarang tinggal buat data transfer nih. Nah, ini kamu bisa ngecek nih. Fluid flow-nya udah masuk atau belum? Oke, udah masuk ke interface sama wall ya. Terus kalau dari transaksi strukturnya, yang masuk FSI-nya ini. Nah, itu yang siap dan dihafal ya. Berarti kita buat punya dua data transfer. Satu dari fluida ke struktur, satunya sebaliknya. Nah, misalnya kita buat dari ini dulu, source-nya dari struktur ke fluida ya, ke targetnya fluida. Nah, di struktur apa yang kita, nih region mana yang kita transfer? Yang FSI tadi kan. Terus variabelnya incremental displacement. Ingat ya, tadi struktur ngasih displacement. Dan targetnya fluida. Di mana tuh displacement-nya? Di interface ya. Di interface, nah variabel yang diterima tadi mesh displacement. Nah udah kayak gini aja. Sekarang yang sebaliknya. Tadi apa? Struktur ke fluida, sekarang fluida ke struktur ya. Fluida. Nah, fluida dari mana? Dari interface ke yang ngasih, ini yang ngasih gaya kan. Ke struktur. Transfer struktur, FSI di gaya juga. Udah ya, udah ada dua kayak gini, ya udah tinggal nyari solusinya aja. Nah, di sini tinggal klik kanan. Oke. Nah, ini akan share, akan banyak trial dan error. Jadi kamu harus nemuin delta T yang cocok biar keduanya itu nggak error gitu. Makanya FSI ini juga termasuk sensitif sih. Apalagi yang kasus-kasusnya kompleks ya. Jadi sebisa mungkin dirimu nyederhanain kasusnya lah gitu. Biar nggak terlalu kompleks.
delta T yang time step tadi. Dari sana. Nah, ini kelihatan kan dia lagi ngerjain simulasi fluida nih ya. Yang sekarang. Terus ngeliat struktur, ini ngeliat struktur. Ini hasil couplingnya ya. Tuh kan, error kan? Iya. Nah, tapi nggak apa-apa. Di errornya itu akan ada pemberitahuannya. Wow, langsung 12 ya message-nya. Nggak, nanti kamu pelajarin errornya ya. Misalkan kayak gini. Mm. Di CFX errornya apa? Coba kita lihat. Error subroutine, system coupling fatal error, participant solution encounter fatal error. Elemen 9 ini has become highly distorted. Excessive distortion of element is usually a symptom indicating the need for corrective action elsewhere. Jadi ini nanti bisa diartiin juga, intinya ada elemen yang kacau banget tuh. Nah, ini penyebabnya bisa macam-macam ya. Sudah benar atau belum nulis ini yang engineering data ini, ya kan? Terus buat mesh-nya udah bagus atau belum gitu. Nah, sekali lagi ya ini kan udah transient, decoupling lagi gitu. Jadi butuh perlakuan khusus itu. Nah, terus ini kalau dari CFX-nya ya, dari structural juga bisa kita lihat ini errornya kenapa. Ini udah dibilang juga nih. Elemen sekian has become highly distorted dan lain-lain tuh. Harus kita selesaiin semua tuh harus. Ya. Nah, udah artinya ya mau nggak mau harus diinin lagi kan, di review lagi. Kenapa dia error gitu. Nah, cuman setidaknya tadi udah tahu kalau dengan berapa 10 Pascal aja bisa kayak gitu kan. Yang kayak tadi tuh. Apa namanya? Strukturnya jelek banget itu perubahannya. Dengan 10 Pascal aja. Nah, kayak gitu paling share untuk sistem coupling ini ya. Jadi yang project kamu tadi itu bisa banget diupdate. Yang penting cobain dulu sebelum masuk VOF-nya, open channel-nya, coba aja yang ini dulu. Yang misalkan dari kanan aja ya. Alirannya dari kanan kiri. Tapi bener dulu FSI-nya. Kalau sudah baru dikembangin sampai VOF gitu. Wow. Nggak sebentar buat kayak gini. Datanya tanggal 27. Oh bisa lah. Nggak ada kuliah lagi kan? UTS mas, tapi minggu depan sih. Oh santai. Selalu ada tahun depan lagi. Enggak. Tahun depan. Ya kayak gitu share. Gimana? Ada yang ingin ditanyain nggak? Nanti dicoba dulu ya mas. Makasih banyak mas. Ya nanti kamu coba-coba lagi ya. Tapi nanti boleh itu videonya ya mas. Apa ya? Videonya. Oh iya, ntar tak share. Makasih mas. Oke. Ya udah aman berarti ya? Nanti dicoba.